Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita berangkat menunaikan tugas pekerjaan hari ini. Diberangkatkan firman Tuhan dari Markus 14 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika mereka melakukan perjamuan malam, mengingat yaitu malam terakhir umat Israel di Mesir, mengingat Paskah Yahudi ketika Tuhan menyelamatkan setiap orang-orang percaya, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang menyapukan darah domba di atas ambang pintu mereka, dan tiap darah atau tiap pintu yang dioles darah oleh domba itu akan selamat. Maka itu mereka ulang, tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dan inilah kemudian formula kalimat yang diucapkan dalam perjamuan kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menjelaskan perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus atau perjamuan terakhir. Dikatakan di sana, kita berbuat sebagai peringatan akan Kristus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 24 di sana dikatakan, perbuatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Maka karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita melakukan perjamuan kudus itu yang pertama adalah peringatan bagi kita, mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Maka tiap orang yang dibaptis dan menerima perjamuan dengan minum darah dan juga makan daging Kristus dengan minum anggur dan roti, kita mau diingatkan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Yang kedua, pernyataan bahwa kita semua yang sudah minum darah Kristus dan makan dagingnya dalam perjamuan adalah satu di dalam Kristus, satu darah, satu tubuh. Kita adalah anggota tubuh Kristus dan Kristus di sana adalah kepala. Maka dengan demikian, antara sesama anggota harus saling menopang supaya hidup dalam satu tubuh yang baik. Satu tubuh boleh membawa kita pada keselamatan dengan kepalanya, yaitu Kristus Yesus. Maka sesama anggota juga kita harus saling mendoakan dan saling menopang, hidup dengan rukun. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Dan syarat mutlak hidup dengan rukun tersebut adalah bila Yesus yang menjadi kepala, Yesus yang memimpin kita. Maka karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa kita adalah saudara dalam Kristus, satu darah dan satu tubuh. Biarlah Kristus menjadi kepala kita, memimpin kita dalam tugas panggilan kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, karena kami telah satu menjadi tubuh Kristus ketika kami makan daging dan juga minum darah Kristus dalam perjamuan kudus. Ialah itu yang memampukan, menguatkan kami membangun persaudaraan yang rukun, di mana Kristus menjadi kepala dan kami menjadi anggotanya. Terima kasih Tuhan, berangkat dengan rasa persaudaraan di dalam Yesus, kami mau saling mendoakan, saling menopang, dan hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Demikian juga melakukan tugas-tugas pekerjaan kami lakukan semua sebagai ibadah. Maka berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan dan dalam usaha mereka, dan juga dalam hidup di tengah-tengah keluarga besar mereka. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari semua dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.